Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita berjumpa lagi di masa pandemi COVID-19. Saya percaya apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita selalu ada bersama kita. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya bacakan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan saat ini berbicara tentang Tuhan itu selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita. Kadang selama kita menjalani rutinitas sehari-hari, saudara, kadang kita merasa kita bangun pagi, kita bekerja, mungkin belajar. Untuk yang belajar, kita merasa habis nanti pulang sampai ke rumah malam capek paling lihat TV, lihat internet. Rasanya kehidupan kita seperti itu terus, muter terus, rutinitas aja. Kadang di dalam hati itu ada rasa bertanya-tanya, saudara, apa ya Tuhan selalu ada dalam setiap rutinitas saya? Begitu ya saudaraku. Itu pernah saya alami dulu waktu saya lulus SMA, saudaraku. Saya kegiatannya ya kerja, setelah kerja nanti kalau mungkin sore ada pelayanan di remaja, kalau minggu pelayanan di sekolah minggu. Nah, tapi itu seperti rutinitas, seperti ya kebiasaan. Jadi seperti saya merasa ada sesuatu yang kosong. Nah, suatu hari saya tuh tanya sama Tuhan begini, Tuhan, apa engkau tuh masih ada dengan rutinitasku tuh, engkau masih ada nggak sih? Terus masa depanku nanti tuh gimana gitu loh? Kok rasanya saya lihat masa depan saya tidak meyakinkan gitu loh, saudaraku. Saya tuh gimana nanti masa depannya bersama engkau tuh gimana? Aku nggak merasakan engkau dalam setiap hari-hariku tuh gimana, padahal aku tuh melayani engkau, tapi aku tidak merasakan itu. Nah, saya bertanya itu sama Tuhan. Terus suatu hari mama saya menyuruh saya ngantar ke rumah temennya untuk membantu membuat makanan gitu, saudaraku. Nah, saya tuh masih belajar naik motor, saudaraku. Nah, saat itu saya antar ke rumah temannya itu. Nah, di tengah jalan, karena masih belajar naik motor kan gasnya jadi kencang terus gitu, saudaraku. Mau ngerem tuh pokoknya masih susah sekali. Nah, saya pakai topi. Nah, topinya itu terbang di tengah jalan. Untuk mau ngerem, mau balik, mau puter, buat orang yang pertama kali naik motor itu sangat sulit, dan saya sangat takut karena lalu lintasnya rame gitu. Akhirnya saya antar dulu mama saya ke rumah temannya itu. Setelah itu saya pulang, tempat topinya jatuh itu saya cari daerah situ. Topinya itu punya mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Karena saya malas ribut-ribut nanti jelasin dia topinya jatuh, nanti dia ngomel-ngomel, saya malas ribut-ribut. Akhirnya saya cari dulu. Saya cari di situ. Saya kembali ke arah saya, datang lagi ke rumah saya, tapi enggak sampai rumah. Saya muter lagi, saya cari 2 kali enggak ketemu, saudara. Yang ketiga itu saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan, nanti paling dia ngomel, saya udah malas ribut, saya malas kalau bertengkar itu, malas gitu. Terus tiba-tiba ketika mau masuk gang ke arah rumah saya, tiba-tiba tuh seperti nyuruh lihat ke atas gitu. Saya lihat ke atas gitu, saudaraku. Di gang dekat rumah saya kan ada tiang bendera. Nah, topi saya itu ada di situ, cementel di situ, saudaraku, di atas tiang bendera itu. Nah, saya tuh kaget loh, kok bisa sih? Karena jatuhnya itu jauh sekali di sana. Ini kenapa bisa ada dekat rumah saya gitu? Kok emang topinya saya terbang sejauh itu? Kok ya pas ke jalan mau ke rumah saya, ketika saya mengambil topi itu, di hati saya ada suara bahwa aku menyertai engkau. Itu seperti menjawab segala pertanyaan saya yang saya ajukan tempoh hari, bahwa apakah Tuhan itu ada dalam hidup saya, menyertai rutinitas saya,
Ternyata untuk hal yang tidak penting seperti topi, dia menyertai saya. Dia menolong saya menemukan topi itu. Apalagi mengapa saya harus khawatir dengan masa depan saya? Saat memegang topi itu saya menangis, saudaraku. Saya menangis karena terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan bahwa Engkau tuh menjawab pertanyaan saya, walaupun pertanyaan saya itu sebenarnya pertanyaan tidak terlalu penting kan. Masakah saya sebagai seorang anak Tuhan tidak percaya dia ada di dalam setiap hari-hari saya? Tapi dia menjawab, saudaraku. Tuhan ada di dalam setiap hari-hari kita. Dia ada di dalam setiap rutinitas hidup kita yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja. Tiap hari melakukan itu, tiap hari melakukan itu. Dia ada. Yang dia mau, kita selalu komunikasi dengan dia. Yang dia mau, kita belajar untuk selalu mengenal dia, mengenal hatinya. Supaya hidup kita boleh dia perbaiki. Supaya hidup kita boleh dia benarkan. Jadi apapun yang saudara saat ini hadapi, masalah apapun yang di masa pandemi ini yang saudara hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah bingung, jangan pernah khawatir berlebihan. Karena apa? Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, meskipun Tuhan rasanya kok rutinitas saja loh Tuhan, tiap hari cuma seperti ini, tapi Tuhan ada. Dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang jadi kesusahan kita, Tuhan itu Allah yang mengerti setiap anak-anaknya. Tuhan peduli akan setiap kita. Mungkin kan lingkungan kita, sesama kita, anggota keluarga kita boleh menganggap kita ini tidak berharga. Tapi saudaraku, percayalah, kita berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita berharga di matanya, Dia Allah yang setia. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Selalu maju di dalam Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dia sumber kehidupan kita. Tidak pernah bisa kita meragukan Dia. Tidak perlu kita meragukan Dia. Karena Dia yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih saudaraku. Semoga firman pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Untuk kita selalu berjalan bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memegang masa depan kita. Masa depan yang gemilang bersama Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Karena itulah janji Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.